kemudian sampai pada perpecahan di zamannya Soekarno sendiri antara Sarekat Islam dan PKI, kemudian PKI dengan Budi Utomo dan seterusnya. Siapa yang diuntungkan dari semua perpecahan itu? Tentunya yang diuntungkan adalah pihak yang saat itu pada masa penghujung abad kolonial adalah para penguasa yang berkuasa itu, para penguasa kolonial Eropa hari itu. Baik, assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Selamat datang kembali di ngaji di bawah bendera revolusi. Kita di sini membaca bersama-sama secara pelan tentang jejak pikiran Bung Karno yang termuat dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Episode sebelumnya kita sudah membaca esai Melihat ke Muka. Nah, sekarang kita membaca tulisan selanjutnya dari Bung Karno yang dibuat dalam rangka menyambut Kongres P3KI. Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia P3KI. Episode sebelumnya kita membaca esai Melihat ke Muka. Nah, tulisan ini yang sekarang masih sama dengan tahun lalu, dengan yang kemarin, yakni ditulis pada tahun yang sama, yaitu 1928. Kongres P3KI, Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, dilaksanakan di Surabaya pada 30 Agustus sampai 2 September 1928. Ketika itu adalah satu momentum untuk pertama kali utusan-utusan PNI, PSI, Pasundan, Budi Utomo, kemudian studi klub, Sarekat Sumatera, Sarekat Madura, Kaum Betawi, dan berbagai macam organisasi dengan basis ideologis yang berbeda-beda, yang adalah bertujuan memerdekakan Indonesia, pergerakan kemerdekaan Indonesia. Semuanya bersatu, duduk bersama, berkumpul dalam satu kongres. Ini oleh Bung Karno disebut sebagai satu kejadian nasional, satu event nasional yang maha penting, yang sedemikian signifikan, menjadi permulaan masa baru dalam riwayat pergerakan nasional. Bung Karno membedakan dua sikap pergerakan. Pertama, lahir karena diserang. Kalau lahir karena diserang, dia reaktif, dia berbentuk protes, dia meminta-minta, dalam tanda kutip, kepada pemerintah kolonial. Sikap kedua, ini menjadi wujud atau bentuknya, formatnya dari P3KI. Dia bukan sebagai reaksi, tapi dia adalah inisiatif. Dia memakai istilah self-realization, terukir tot head self, kembali pada diri sendiri. Fokusnya bukan lagi keluar, tapi fokus bukan lagi ke arah penjajah, tapi ke dalam, yakni ke dalam diri sendiri, ke dalam masyarakatnya sendiri, ke dalam bangsanya sendiri. Sehingga agenda kongres bukan pada protes politik harian, tetapi agenda yang lebih mendalam, pendidikan nasional, bank nasional. Dua hal yang keduanya menuntut kerja mandiri. Dan ini menjadi tesis yang tajam
soal kekuasaan, bukanlah keadilan. Ini bagian paling berani dari tulisan Bung Karno di sini. Yang ini Bung Karno menulis bagi kaum nasionalis perjuangan ini adalah soal soal kekuasaan, bukan soal keadilan, bukan soal hak. Ia bertanya, bukankah sudah adil kalau punala sanksi dihapuskan? Bukankah sudah adil kalau tanah rakyat tidak terus dibagi-bagikan kepada modal asing? Bukankah sudah adil kalau negeri ini merdeka? Tapi kenyataannya semua ketidakadilan tetap berlangsung. Karena penjajah tak tahu itu salah. Penjajah tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah satu kesalahan, satu perbuatan yang tidak baik. Karena kaum terjajah belum punya kekuatan memaksakan keadilan itu terwujud. Ini poin yang layak untuk direnungkan bagi kita hari ini juga. Betapa sering kita berpikir cukup dengan berada di pihak yang benar, perubahan akan datang dengan sendirinya. Bung Karno menolak logika ini secara telak. Keadilan tanpa kekuasaan untuk menegakkannya ya menjadi keadilan di atas kertas. Hanya di atas kertas saja. Bung Karno mengingatkan sejarah panjang perpecahan internal dalam bangsa kita sendiri. Bagaimana Amangkurat, konflik Mangkubumi dengan Raden Mas Said, kemudian sampai pada perpecahan di zamannya Soekarno sendiri antara Sarekat Islam dan PKI, kemudian PKI dengan Budi Utomo dan seterusnya. Siapa yang diuntungkan dari semua perpecahan itu? Tentunya yang diuntungkan adalah pihak yang saat itu pada masa penghujung abad kolonial adalah para penguasa yang berkuasa itu, para penguasa kolonial Eropa hari itu. Untuk kita merangkai dua tulisan yang sudah kita bahas, melihat muka, kemudian tulisan hari ini menyambut Kongres P3KI, kita mulai melihat pola pikir Bung Karno muda terbentuk bertahap. Orientasinya adalah ke masa depan. Orientasinya adalah pembentukan kekuatan kolektif melalui persatuan. Tujuan dari orientasi ini adalah untuk supaya kita bisa bersatu dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Kalau Indonesia sudah merdeka, lantas bagaimana? Kita masih punya kewajiban untuk membangun negara kita. Setiap negara, kalau Anda seorang realis, setiap negara di muka bumi ini, setiap bangsa di muka bumi ini bersaing satu sama lain. Bersaing satu sama lain. Sekalipun kita bekerja sama, berkolaborasi antar bangsa, ada persaingan juga antar bangsa. Karena tidak ada ceritanya kita ini seperti di sebuah taman kanak-kanak yang masih semuanya teman, tapi sebuah negara dipimpin oleh orang-orang yang sudah dewasa dengan berbagai ragam kepentingan. Dan negara apalagi dalam masyarakat hari ini yang global, terglobalkan, yang sudah terkoneksi satu sama lain, sudah interdependen. Dengan demikian kita masih perlu bersatu untuk berjuang, tidak berhadapan-hadapan secara frontal lagi antara satu bangsa dengan bangsa lain, tapi kita harus bisa berhadapan-hadapan dalam diplomasi, baik itu untuk bekerja sama, kooperasi, maupun untuk bersaing untuk menunjukkan bahwa bangsa kita punya daya tawar dan daya jual untuk berada di tengah-tengah masyarakat internasional. Nah, episode berikutnya juga akan tidak kalah menarik ya, kita melihat perkembangan pemikiran Bung Karno yang selanjutnya nanti. Tulisan berikutnya adalah mengenai Muhammad Hatta, berjudul Muhammad Hatta Stockfish. Tulisan ini nanti akan kita bahas di episode berikutnya.